Halo semuanya, perkenalkan saya Pasya Priska Pamera. Di sini saya akan menjelaskan ICT sebagai media pembelajaran. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi sangat pesat, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut dengan ICT. Penggunaan ICT menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan dikarenakan dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik. Pertama-tama saya akan menjelaskan ICT. Apa itu ICT? ICT singkatan dari Information and Communication Technology atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. ICT secara umum adalah seluruh teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mengambil kembali, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk. Artinya, ICT tidak hanya sekedar alat seperti komputer atau handphone, tetapi juga mencakup sistem dan jaringan yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan cepat dan efisien. ICT mencakup dua aspek utama. Yang pertama, teknologi informasi, dan yang kedua, teknologi komunikasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan teknologi informasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses pengolahan data, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi. Contohnya, penggunaan komputer atau laptop untuk mengetik, mengolah data, dan menyimpan informasi. Dan yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi mencakup segala hal berkaitan dengan proses penyampaian informasi, pemindahan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Di sini saya akan menjelaskan ICT sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat belajar. Media pembelajaran berbasis ICT merupakan alat bantu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, internet, LCD, video, dan perangkat digital lainnya. Penggunaan ICT dalam pembelajaran memungkinkan yang pertama menyampaikan yang tadi yang lebih menarik. Yang kedua, interaksi yang lebih aktif antar guru dan siswa. Dan yang ketiga, pembelajaran yang tidak terbatas ruang dan waktu. Selain itu, ICT juga dapat digunakan tidak hanya dalam kelas, tetapi juga di luar kelas, misalnya untuk mengerjakan tugas atau mengakses materi pembelajaran secara online. Fungsi ICT dalam pembelajaran. Yang pertama, membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua, media ICT dapat menarik perhatian siswa sehingga mereka lebih semangat belajar. Yang ketiga, membantu meningkatkan pemahaman materi. Yang keempat, materi dapat disajikan dalam bentuk seperti gambar, video, animasi sehingga lebih mudah dipahami. Yang kelima, menyajikan informasi secara menarik dan akurat. Dan yang keenam, ICT mampu menyajikan data secara jelas dan terpercaya. Dan yang ketujuh, mempermudah pengolahan dan menafsirkan informasi. Dan yang kedelapan, siswa dapat lebih mudah memahami materi karena disajikan secara sistematik. Dan yang kesembilan, memberikan umpan balik secara langsung. Kesepuluh, dalam pembelajaran berbasis komputer, siswa bisa langsung mengetahui hasil belajarnya.
Yang ke-11, meningkatkan aktivitas dan efisiensi pembelajaran. Dan yang ke-12, menyediakan informasi secara luas, tepat, dan cepat. Yang terakhir, memungkinkan pembelajaran tanpa batas waktu dan tepat waktu. Dari semua materi yang saya jelaskan, saya akan menyimpulkan. Sebagai kesimpulannya, ICT merupakan teknologi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang pendidikan. ICT sebagai media pembelajaran dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dikarenakan membuat proses belajar menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik. Selain itu, ICT juga memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, meningkatkan motivasi belajar, serta membantu siswa belajar secara mandiri. Namun, penggunaan ICT harus dilakukan secara bijak dan didukung oleh peran guru agar memberikan manfaat yang maksimal. Dalam pemanfaatan ICT yang tepat, diharapkan peserta didik mampu mengembangkan semuanya agar jadi lebih baik. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.